Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kembali kita bersua di udara setiap Kamis pagi. Hari ini secara kontinu saya akan membahas kelanjutan dari konten-konten sebelumnya yang bertema dikse. Setelah dikse kita telah membahas ngelingi Hang Wede. Setelah ngelingi Hang Wede, kita juga telah membahas Mapulang Lingga. Hari ini kita akan coba mengeksplor lebih detail dari dikse dan prosesnya. Di studio kami telah hadir narasumber Dr. Ida Bagus Gede Wirat Nyana, SPD MAG. Saya ada di alam terbuka. Di belakang kami ada alam yang indah di Gria Bresele. Ini adalah pesaraman yang Ida Bagus Gede Wiratjana dedikasikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan umat Hindu. Ya, saya berbahagia telah diberi kesempatan untuk meminjam tempat ini untuk melakukan rekaman di luar studio mini yang biasa kita lakukan. Om Swastiastu, Tuaji. Om Swastiastu. Ya, hari ini kita mencoba melanjutkan perbincangan kita yang beberapa kali sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan mencoba menurunkan yang kemarin-kemarin itu kan kita masih teoritis, bersifat teori seharusnya begini. Sementara ada banyak masukan dari para pemirsa agar apa yang kita bicarakan juga dilengkapi dengan ilustrasi, ya, dilengkapi dengan praktek dan bagaimana proses itu dilakukan. Nah, hari ini kita coba membahas itu. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Semua benda, alat, atribut yang kita gunakan ini adalah propan. Ini penting saya lakukan. Kami berdua tentu tidak berani menyentuh kesucian Sang Siwa. Nah, semua peragaan ini bersifat profan. Sekali lagi bersifat profan yang didedikasikan semata-mata untuk literasi dan peragaan. Nah, Durusang Doji, kira-kira apa yang bisa kita bahas hari ini? Suksema peng banget atas kesempatan yang diberikan, atas uratian atau perhatian kesempatan ini diberikan kembali untuk Titiang, dan bisa sekalian untuk memperkenalkan tempat kami yang sangat sederhana ini. Selamat datang tim Yuda Triguna Channel semuanya di pasraman kami, Pasraman Guna Kerti, Desa Bresele, Payangan, Gianyar. Nah, lokasinya di tempat ini kita mau lakukan pembelajaran kembali tentang apa yang pernah yang janjikan sebelumnya waktu pembahasan, biar kita tidak membahas teoritik dan semua di angan-angan. Nah, untuk itu sebentar lagi kita akan tampilkan alat-alat peraga, apa saja yang perlu kita dalami dari alat-alat itu. Nah, sebelumnya Iring seperti biasa berdoa dulu. Iring. Om Awigenam Astu Nama Siddham. Om Sarwa Balikam Pertiwi Brahma Wisnu Maheswara Pustikam Puntarikaksah Sembahya Biantara Suci. Om Siddhirastu Paripurna. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa kita lakukan dengan paripurna.
Nah, bahasan yang sebelumnya yang sudah kita bahas tentang dikse dari aguron-guron, selanjutnya ada tantangan aguron-guron, kemudian tentang dikse, Ya. ngalingi hangwede, Ya. sedikit tentang mudra Ya. juga karena kita tidak bisa peragakan Ya. terkait dengan sesana. Kemudian yang paling terakhir kita bahas tentang prosesi Mapulang Lingga ya. Nah, kalau boleh kita rujuk dari sumber yang pernah Titiang baca, ada di Mundaka Upanishad Romawi 3.2.9 di situ disebutkan Sayo Haiwa Tat Paramam Brahma Weda Brahmaiwa Bawati. Siapa yang mempelajari Brahman, maka dia akan menjadi Brahman. Sama dengan apa yang dipraktekkan oleh para wiku, para sulinggih, para pandita yang sangat konsisten melakukan sadhana dan swadharmanya sehari-hari. Tidak lain adalah upaya yang beliau lakukan untuk mewujudkan dirinya menjadi siwa. Ya. Nah, itu merupakan karma bakti atau pengabdian yang sangat luar biasa untuk keselamatan alam semesta, dan kita termasuk ada di dalamnya, dan lebih-lebih di Nusantara dan di Bali. Ya. Kita punika ya. Iya. Nah, bagaimana perjalanan beliau menjadi siwa, seperti proses yang sudah pernah kita jelaskan dari dikse, ngalinggih hangwede yang disebut madhyama dikse dan paripurna dikse. Yang terakhir adalah melalui proses Mapulang Lingga. Ternyata ada juga disebutkan dalam teks Buana Kose Romawi 1 sloka 4. Jadi di situ disebutkan bahwa ide Betara Siwa ini meresapi seluruh isi dari alam semesta ini. Jadi mulai dari yang kecil dan yang besar diresapi. Kalau dalam Arjuna Wiwaha ada disebutkan Gana lalit ale ayu sat maka kita. Jadi meresapi yang kecil, yang besar, yang baik dan yang buruk adalah kehendak beliau. Dalam teks Arjuna Wiwaha. Kemudian di Warahaspati Tattwa juga disebutkan bagaimana antara beliau sang Peragayan Pandita meleburkan dirinya menjadi siwa dengan siwa lingga di luar dirinya yang tidak lain adalah makrokosmos ini sendiri. Itu bersifat uta prota mani sutrawat. Jadi teruntai, berkelindan, melilit, saling merasuki. Kalau di istilah kita di Nusantara disebut dengan di istilah kita di Nusantara disebut surup sumurup. Jadi saling untai, saling rasuki. Nah, begitu. Jadi Siwalingga bagaimana beliau menjadikan dirinya sebagai lingga itu sendiri, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, kaki bersila sebagai wujud segitiga, dada sebagai wujud segi empat, Prabu utawi dur kepala beliau itu adalah lingkaran. Itu adalah geometri sesungguhnya yang bisa kita sebut sebagai yantra. Nah, itu dalam diri beliau sebagai perwujudan lingga. Kemudian di luar diri beliau, semesta ini juga beliau wujudkan diminimize menjadi lingga dalam bentuk simbolik. Nah, itulah lingga itulah disebut dalam prosesi Mapulang Lingga disebut dengan sesirat lingga. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan ini. Seperti apa? Karena waktu kita membahas tentang ngalingi hangwede dan Mapulang Lingga, kita tidak memiliki alat yang jadi kami juga tidak terbayang semua. Nah, dan Titiang janji, saya janji waktu itu jika ada kesempatan baik kita akan tunjukkan peralatan itu satu persatu. Dan peralatan itu kebetulan Titiang beli
pada saat penelitian penyusunan disertasi sebagai tugas akhir waktu mengikuti studi di Unhi. Nah, karena kami tidak ingin mengganggu atau permade ring duen-duen ide sang meraga putus, ide sang meraga pandita. Itu bentuk hormatnya. Ya, karena beliau menggunakan peralatan itu yang sudah melalui proses sakralisasi. Jadi di tiang sendiri atau saya sendiri memiliki hambatan untuk mengetahuinya. Nah, untuk itu saya mendatangi sebuah tempat di mana itu bisa diperjualbelikan dan yang beli satu paket untuk bahan pembelajaran. Dan maunya sebagai sebuah koleksi nantinya, bahwa pada saat penelitian untuk mendapatkan data yang lebih valid tentang pengamatan lebih dekat terkait dengan observasinya di tiang beli, ternyata itu bisa kita pakai untuk bahan pembelajaran, literasi yang bisa kita bagi kepada penonton channel ini dan masyarakat luas yang siapa tahu tertarik ingin mengetahui lebih jauh tentang peralatan itu. Ya, apa itu sesira? Nah, itu. Nah, Ditiang akan tunjukkan nanti mulai dari penyangganya, semua itu akan Ditiang tunjukkan. Nah, paling pertama kita kenalkan dulu kalau ide sang meragawiku raganide peragayan wiswa. Jadi di dalam ongkara itu adalah wujud dari segitiga. Nah, kita wujud bentukan. Kalau diamati dari sarana pemujaan beliau pakai, pertama ada disebut dulang. Ada juga yang menyebutnya sebagai wanci, tapi umumnya ini disebut sebagai dulang. Dan di atasnya sudah disediakan gambar sesuai dengan pengidaran Dewata Nama Sangga. Jadi yang dipakai sebagai arah depan adalah senjata bajra. Kemudian biasanya peralatan ini ditutup dengan sebuah tudung atau sab. Nah, ini sabnya seperti ini. Nah, ini juga sebagai bentuk windu, ini sebagai bentuk nada. Nah, itu dia. Nah, beliau menggunakan dua peralatan sesungguhnya. Ada peralatan yang ada di sebelah kanan, kemudian ada peralatan yang ada di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kanan beliau, nah beliau akan pasang ini yang disebut dengan padupan. Ini biasanya isinya dupe. Kemudian di sebelah kanannya akan dipasang ini disebut dengan padipan. Nah, seperti itu posisinya. Kemudian ini yang menyala, api yang menyala, sedangkan yang ini adalah baranya. Ada juga yang menggunakan bara di sini atau menggunakan dupe. Nah, itu dia. Beliau akan menggunakan canting ketika beliau hendak berkumur, misalnya wasuh muka. Nah, biasanya sarana untuk persiapan air mencuci kaki, mencuci tangan, biasanya beliau menggunakan penastaan ini yang isinya diisi air. Kemudian yang di sebelah kanan beliau memuja. Nah, dulang ini tadi sudah disampaikan adalah simbol wiswa angka 3. Dalam ongkara itu adalah angka 3-nya. Kemudian di atasnya ini menggunakan yang disebut dengan tripada. Tripada itu adalah 3 kaki. 1, 2, 3. Nah, ini adalah cekungnya, ini adalah simbol sebagai perwujudan Arda Candra, bulan sabit. Nah, beliau akan letakkan di tengahnya ini. Nah, setelah beliau letakkan tripada ini, beliau akan memasang 3 kalpike ini untuk sebagai alat penyangga swamba supaya berdirinya bisa tidak ada berubah atau tergeser. Ini namanya swamba. Ini sebagai perwujudan lingkaran atau windu. Nah, ditaruh seperti ini. Ya, nah, jelas sudah fungsinya ini sebagai jepitan yang membuat swamba ini
tidak goyah dia. Mm-mm. Nah, nanti di sininya ada dasarnya 10 itu yang tidak jelaskan lagi. Kemudian beliau akan menggunakan dua ini pawijan namanya. Ini alat pawijan namanya. Yang satu akan diisi gerusan cendana. Jadi ada sebuah paso di dalam bahasa Bali dengan tanah. Beliau akan gosok itu secara halus. Itu disebut basme. Akan ditaruh di sini. Nah, letaknya di sini. Di sebelah kanan agak ke depan. Terus yang kedua, beliau menggunakan satu pawijan lagi. Di sini isinya adalah beras yang bijinya sempurna, diisi direndam dengan air kunyit sehingga berwarna kuning. Ini disebut dengan wije atau bije. Jadi berbeda antara basme dengan bije. Bije. Ya. Kalau basme dari gerusan cendana, kalau bije dari beras yang masih utuh diisi kunyit. Ya. Nah, ini beliau akan taruh di sini. Nah, terus beliau akan menggunakan, ini masih ada labelnya waktu beli ini. Beliau akan menggunakan ini namanya penuntun atme. Nah, dari teks yang pernah baca karya Hoikas itu disebutkan penuntun atme posisinya di loring suambe. Ketika dideskripsikan pada saat Ide Sang Meraga Pandita memuja menghadap Surya, jadi umumnya menghadap ke timur, maka penuntun atme itu diletakkan di loring suambe. Di loring suambe artinya di utara dari suambe. Karena memujanya menghadap ke timur. Ke timur, ya. Jadi persis diletakkan di utara dari suambe. Ini sebagai penuntun atme. Kemudian beliau menggunakan satu lagi pada prosesi Mepulang Lingga, beliau akan menggunakan satu namanya penuntun lingga. Di teks itu juga menyebutkan penuntun lingga ini diletakkan di arepning swambe. Ring arepning swambe. Artinya di depan swambe. Nah, seperti ini. Ya, itu. Kemudian selanjutnya beliau akan menggunakan sesirat. Nah, sesirat ini dipakai sarana untuk memercikan tirta. Memercikan tirta pada saat beliau melakukan pemujaan. Ini namanya sesirat. Nah, kemudian yang sangat penting pada prosesi Mepulang Lingga, beliau akan menggunakan yang disebut dengan sesirat lingga. Inilah yang kita akan bahas sekarang. Sebelum memasuki ke transformasi ini, kita harus kenali dulu alat-alat yang beliau gunakan sehingga sampai ketemu pada sesirat lingga. Nah, bagaimana wujudnya? Ini mungkin panjangnya kurang lebih 35 cm. Nah, ini sarana yang sangat esensial yang beliau gunakan pada saat Mepulang Lingga. Di pangkal bawahnya ini dimasukkan pohon kuse atau alang-alang sebanyak 33 biji. Dari angka 33 itu 11 bawah, 11 tengah, 11 atas. Itu adalah sebagai simbol berbuah suah, menjadi satu kesatuan. Nah, di pangkal tengahnya ini ada namanya wewer. Ini disebut dengan wewer. Nah, di sini ada permata warna-warni, dari yang putih, yang merah, yang kuning, yang hitam, persis dari posisi pengidaran Dewata Nawasangga. Di atas dari lingga ini ada kelopak yang menyerupai bunga tunjung. Jadi, teratai. Di masing-masing kelopak inilah digurat senjata dari Dewata masing-masing. Misalnya Iswara Bajra, Maheswara Dupa, Brahma Gada, kemudian Ludra Moksala, kemudian Mahadewa Pasa, kemudian Sangkara, Angkus, kemudian Wisnu Cakra, kemudian Sambu Trisula.
di dalamnya adalah padma. Ini ada segi 8, inilah yang disebut dengan lingga. Nah, keseluruhan inilah sebagai wujud ide Sang Pandita menurunkan lingga. Jadi lingga itu dibikin miniatur yang sangat kecil sebagai perwujudan alam semesta. Bur, buah, suah. Kemudian ada kekuatan Dewata Nawasangga seperti kelopak, bunga tunjung, bunga dalam posisi helainya yang paling luar, paling dalam, dan sampai pada sarinya. Nah, di sari yang lancip inilah simbol sebagai sunya. Jadi sudah tanpa wujud lagi. Nah, ini posisinya ketika beliau melakukan pemujaan berdasarkan hasil penelitian waktu Titiang membuat disertasi itu. Nah, ketika beliau melakukan pemujaan Mepulang Lingga, maka sesirat ini beliau arahkan ke dalam diri beliau, ke belakang. Kalau beliau melakukan pemujaan tanpa menggunakan sesirat lingga ini, maka sesiratnya ini akan mengarah ke depan. Katanya kalau ke belakang biar tidak nusuk Anganida. Nah, ketika prosesi Mepulang Lingga dilakukan, ini akan menghadap ke arah belakang, kemudian yang ini menghadap ke arah depan. Jadi di kakinya itu menyilang dia di dalam. Jadi tidak sembarang, tidak sembarang ya. Itu disebut dengan dek widek. Nah, ketika prosesi ini sudah dilakukan dengan kontrok puja beliau sesuai dengan tuntunan dari Weda Parikrama, maka air atau tirta yang ada di dalam swamba ini setelah beliau selesai melakukan prosesi pemujaan, ini disebut dengan tirta pemuput sarwaning karya ayu. Tirta pemuput sarwaning karya utama. Jadi tirta inilah yang dipakai menyelesaikan seluruh upacara baik dari yang menengah sampai yang tingkat paling sempurna. Nah, ini peralatan yang digunakan. Kemudian sarana lain yang tidak mungkin tidak menyertai proses pemujaan beliau, ada yang disebut dengan karawiste, 3 helai ilalang. Ini barangnya kecil, 3 helai ilalang ini 2 ke kanan, 1 ke kiri. Ini berbentuk lingkaran, ada 3 helai, 1 lingkaran besar, 2 lingkaran kecil, dan 1 ujungnya naik. Itu adalah juga simbol sebagai Arda Candra, windu, dan ujung lancip alang-alang ini adalah nada. Nah, sama dulang, tripada, swamba, dan sesirat, bahkan sesirat lingga, ini adalah omkara juga. Ini omkara. Diri Sang Pandita adalah omkara segitiga, segi 4, dan bulat. Rambut beliau adalah nada gitu. Nah, jadi ada omkara dalam wujud pemujaan, sarana pemujaan, omkara dalam diri beliau menuju omkara semesta, sehingga kalau digambar ini ada segitiga. Dulu kan kita tidak bisa peragakan karena alatnya tidak ada. Jadi beliau akan melontarkan energi ke depan, kemudian naik, kemudian turun lagi ke diri beliau. Ini siklik dia, kemungkinan naik diturunkan ke swamba baru ke diri beliau, atau dari diri beliau disatukan ke swamba ini baru naik ke semesta, baru turun ke dalam diri beliau. Kemudian untuk menyatukan peralatan ini dengan diri beliau, dulu juga sudah kita bahas tentang ring fire. Beliau akan menggunakan papetat atau santong, ujungnya ini menyentuh yang kiri ini. Jadi menyentuh ke sini, baru naik ke badan beliau. Ini namanya penyatuan antara Brahmangga dan Siwangga. Maka ini disebut dengan Siwamba. Seperti apa yang kita bahas. Ini adalah sebagai demo atau peraga dari apa yang kita bahas teori yang sebelumnya, biar gampang untuk dipahami. Saya kira penjelasan yang disertai dengan peragaan ini dalam bentuk penjelasan atribut-atribut, saya kira membuat kita semakin tercerahkan. Tetapi sekali lagi
apa yang kami jelaskan, apa yang narasumber peragakan tadi adalah semata-mata untuk kepentingan literasi, dan alat-alat ini semuanya dalam bentuk propan. Saya garis bawahi ya. Nah, lalu kita mendapatkan satu kesimpulan penting bahwa proses dikse ngelingi hang wede mapulang linggo sampai alat yang paling penting dalam konsep mapulang linggo itu adalah sesirat linggo yang menjadi konten Intinya. dari pembicaraan ini. Oh, ternyata itu sesirat linggo. Posisi sesirat dengan sesirat linggo Menyilang. ada di Suamba. Dan itu hasilnya secara energi sebagai tirta pemuput karya. Mulai yang biasa, madya sampai yang utama. Oleh karena itu tentu sebagai generasi muda, sebagai orang-orang yang terpelajar, kita patut tahu sehingga kita lebih bisa menghargai, sehingga kita lebih menyiapkan diri untuk tahu lebih dalam kekayaan, tradisi, nilai dalam Hindu. Saya kira itu dulu. Saya akan sambung pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Om Santi 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 Om.